Saudara-saudara, kita akan belajar satu tema sangat penting itu, yaitu sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya kepada Yesus? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya kepada Yesus? Kisah Para Rasul 19:1-3. Sudah kamu menerima Roh Kudus kepada Yesus? Kisah Para Rasul 19:1-3. Ketika Paulus di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatnya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Ya, mereka dengan baptisan Yohanes. Mengapa Alkitab berkata, sejak tampilnya Yohanes Baptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya? Karena manusia bisa milik kerajaan surga dengan iman kepada Injil yang indah yang berkata bahwa Yesus menghapuskan dosa melalui baptisannya oleh Yohanes dan darahnya di kayu salib. Injil yang apakah yang diberitakan Paulus? Ia memberitakan Injil baptisan Yesus dan darahnya. Kisah Para Rasul 19:1 berkata, ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatnya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan meninggalkan makna baptisan Yesus. Mereka tidak mengenal Injil yang indah yang memimpin mereka untuk diilhami Roh Kudus. Itu sebabnya mengapa pertanyaan Paulus, sudah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Menjadi pertanyaan yang tidak lazim bagi beberapa orang murid di Efesus. Orang-orang lain akan bertanya kepada mereka, apakah engkau percaya kepada Yesus? Tetapi Paulus menanyakan pertanyaan yang luar biasa ini agar mereka bisa menerima Roh Kudus melalui pembaharuan iman mereka dalam Injil yang indah itu. Pilihan Paulus adalah untuk memberitakan Injil baptisan Yesus dan darahnya. Paulus, Petrus dan Yohanes juga memberi kesaksian mengenai baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita melihat kesaksian para rasul tentang Injil baptisan. Pertama-tama Paulus bersaksi, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dan karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Rasul Petrus juga memberi kesaksian tentang Injil yang dibaptisan Yesus dalam 1 Petrus 3:21 yang berkata, jika kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, itu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Rasul Yohanes juga memberi kesaksian kepada Injil yang indah ini dalam 1 Yohanes 5:8. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan Roh lah yang beri kesaksian. Karena Roh adalah kebenaran, sebab ada 3 yang beri kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya
ada satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi ini, roh dan air dan darah, dan ketiganya ada satu. Yohanes Pembaptis memainkan peranan yang sangat penting dalam melengkapi Injil yang indah ini. Alkitab mengatakan hal-hal ini mengenai Yohanes Pembaptis dalam Matius 3:1-3 dan Matius 11:10-11. Yohanes Pembaptis adalah wakil umat manusia dan ia sudah dibuat sebagai Elia yang akan datang, seperti yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, korban penghapus dosa akan disembelih dan dicurahkan darahnya. Setelah ia menanggung dosa seorang melalui penumpangan tangan. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menjadi korban penghapus dosa yang menanggung dosa dunia melalui baptisannya dan kematiannya di kayu salib. Untuk membayar hutang dosa, Yesus menyelamatkan manusia karena Yohanes Pembaptis menanggung semua dosa dunia kepadanya melalui baptisan di Sungai Yordan. Allah merencanakan ada 2 tindakan besar untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka dan untuk menggenapi semuanya. Yang pertama adalah dengan Yesus datang ke dunia ini melalui anak darah Maria, dan kemudian ia dibaptis dan disalibkan untuk menanggung dosa dunia. Yang kedua adalah dengan diberikan Yohanes Pembaptis dan dari rahim Elizabeth. Allah membuat kedua peristiwa itu terjadi untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Itu adalah karya yang telah direncanakan oleh Allah Tritunggal. Allah mengutus Yohanes Pembaptis ke dunia ini 6 bulan sebelum Yesus, lalu mengutus Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, ke dalam dunia ini untuk membebaskan manusia dari penghukuman karena dosa. Yesus memberikan kesaksian mengenai Yohanes Pembaptis dalam Matius 11:9. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahwa lebih dari nabi. Selanjutnya, ketika Yohanes Pembaptis yang sudah menanggung semua dosa dunia kepada Yesus melihatnya kembali keesokan harinya, ia memberi kesaksian dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Alkitab memiliki banyak catatan tentang Yohanes yang membaptiskan Yesus, dan kita juga perlu tahu, berusaha untuk mengenalnya lebih baik. Yohanes Pembaptis datang ke dunia ini sebelum Yesus. Peranannya adalah untuk menggenapi Injil yang indah, yang adalah rencana Allah. Alkitab berkata bahwa Yesus menerima dosa dunia dari Yohanes, dan Yohanes menanggungkan dosa-dosa ini kepadanya untuk menggenapi kehendak Allah. Kita bisa menyebutnya sebagai Yohanes Pembaptis karena dia adalah yang membaptiskan Yesus. Apa sebenarnya arti membaptiskan Yesus oleh Yohanes? Kata baptis seperti membasuh. Segala dosa dunia ditinggalkan kepada Yesus melalui baptisannya. Baptisan Yesus memiliki makna yang sama dengan penumpangan tangan di atas korban menghapus dosa dalam Perjanjian Lama. Artinya, arti rohani dari baptisan adalah diserahkan, dibasuh atau dikubur. Baptisan Yesus adalah Yohanes adalah satu tindakan penebusan yang menghapuskan dosa semua manusia di dunia. Baptisan Yesus memiliki arti penting yang sama dengan penumpangan tangan yang menjadi cara menanggungkan dosa di masa Perjanjian Lama. Dengan kata lain, bangsa Israel menanggungkan dosa tahunan mereka kepada korban penghapus dosa pada hari raya pendamaian melalui penumpangan tangan imam besar. Korban dalam Perjanjian Lama ini memiliki fungsi yang sama dengan baptisan Yesus dan kematiannya di salib. Allah menetapkan hari raya pendamaian sebagai waktu untuk menghapuskan dosa seluruh bangsa Israel. Di hari ke-10 bulan yang ke-7, imam besar mengagungkan dosa tahunan seluruh bangsa itu di kepala korban penghapus dosa dengan menumpangkan tangan di kepala korban itu untuk menjadi pendamaian bagi dosa bangsa itu. Inilah tata cara korban yang ditetapkan Allah.
Dan itulah satu-satunya cara manusia untuk menanggung dosa manusia kepada korban penghapus dosa, dan menanggung dosanya dengan pengentangan adalah hukum kekal yang ditetapkan Allah. Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Imamat 16:21-22. Dalam perjanjian lama, seorang berdosa meletakkan tangan di kepala korban menghapus dosa dan menanggung dosanya kepada binatang itu sehingga ia mendapatkan pengampunan. Dan di hari raya pendamaian, imam besar Harun sebagai wakil bangsa Israel meletakkan tangannya di kepala korban untuk menanggung segala dosa bangsa Israel. Lalu binatang korban itu disembelih setelah menanggung dosa-dosa itu. Hal itu memiliki makna rohani yang sama dengan baptisan. Baptisma dalam bahasa Yunani berarti dibasuh, dikubur, diserahkan, yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis di Perjanjian Baru. Sama seperti imam besar dan perjanjian lama melakukan penumpangan tangan di atas korban penghapus dosa untuk menyerahkan dosa bangsa Israel, demikian juga seluruh manusia diserahkan kepada Yesus untuk ditanggungnya melalui baptisan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus mati di kayu salib untuk mendamaikan dosa-dosa kita. Inilah Injil kebenaran yang sangat indah itu. Sama seperti Harun imam besar mempersembahkan korban pendamaian atas seluruh bangsa Israel, Yohanes Pembaptis adalah salah satu keturunan Harun, mengambil peran sebagai wakil dari manusia dengan membaptis Yesus, dan dengan itu ia menanggung seluruh dosa manusia kepadanya. Allah menjelaskan rencana yang luar biasa itu kemudian Alkitab itu dalam Mazmur 54-5. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawa kemari orang-orang yang dikasihi, ia mengikat perjanjianku dengan aku berdasarkan korban sembelian. Amin. Haleluya. Sejarah gereja mengatakan bahwa di 2 abad pertama kekristenan tidak pernah ada peringatan Natal di antara gereja-gereja mula-mula. Orang-orang Kristen mula-mula dan para rasul hanya memperingati tanggal 6 Januari sebagai hari baptis Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Mereka memberikan penekanan sangat besar kepada baptisan Yohanes dalam baptis Yesus dalam kepercayaan mereka. Jawabannya menjadi kunci kepercayaan, menjadi kunci kepada kita kepada apa yang sebenarnya inti kekristenan yang rasuli. Tapi saya harap agar Anda tidak menjadi bingung antara baptis air orang percaya dan baptis Yesus. Oke, sekian dan terima kasih.